Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawab. Oh ya, tadi ada yang minta doa Bu Yanti sama Bu Syewati. Semoga mereka berdua cepat sembuh penyakitnya. Semoga penyakitnya cepat diangkat oleh Allah dan diganti dengan sesuatu yang lebih baik, yang lebih berguna. Al-Fatihah. Ini jawab pertanyaan dulu. Ada yang bilang, apa betul orang yang sakit itu menggugurkan dosa-dosanya? Betul sekali. Orang yang sakit akan mengurangi kesalahannya, mengurangi dosa-dosanya. Setiap muslim yang sakit, kena penyakit atau sejenisnya, itu bagaikan pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Dan itu istilahnya begini, apabila ada orang yang muslim yang terkena penyakit, sakit apa saja, yang merugikan badannya dan lain-lain, itu akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Bagaikan pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, tentang masalah sakit, seperti Raja Fir'aun itu tidak pernah sakit, walaupun pusing, walaupun panas dia tidak pernah sakit. Justru tidak akan mengurangi dosa-dosanya. Kenapa begitu? Karena orang yang tidak pernah merasakan sakit itu tidak pernah merasakan apa yang orang lain dirasakan. Jadi orang itu nanti kalau dia tidak pernah sakit, ya akhirnya sombong seperti Raja Fir'aun zamannya Nabi Musa dulu. Itu Raja Fir'aun tidak pernah sakit, tidak pernah, badannya selalu sehat dan lain-lain. Dia sering istilahnya zaman dulu itu, kalau sekarang itu lintah itu loh apa? Terapi lintah itu loh, jari-jarinya itu sering terapi lintah. Lintah itu kan biasanya kalau nempel orang kan menyerap darah. Nah, lintah itu juga berguna untuk kesehatan tubuh, untuk jantung, utamanya untuk jantung. Jadi orang yang sakit dikasih lintah-lintah itu biasanya dia menyerap darah. Tapi kalau lintahnya sudah kenyang, dia akan jatuh. Dia akan jatuh kenyang. Tapi darah itu akan ganti baru sehat. Itu akan menyehatkan jantung. Itu zaman dulu, zaman Raja Fir'aun sudah ada terapi lintah. Itu memang sehat. Nah, dengan adanya Fir'aun itu merasa sehat, terus tidak pernah sakit, bahkan pusing itu tidak pernah. Dia merasa dirinya seperti Tuhan. Dia mengakui dirinya Tuhan. Itu Fir'aun. Nah, makanya orang sakit itu juga disyukuri juga. Karena satu, pasti menggugurkan dosa-dosanya. Itu pasti mengurangi kesalahan-kesalahannya. Jadi bisa meresapi apabila posisi orang tersebut sakit, itu bisa merasakan, meratapi sakitnya. Minimal dia itu akan mengeluh kepada Allah. Kalau orang nggak pernah sakit, sakit apa saja, termasuk sakit dompetnya. Ya toh? Orang sakit dompetnya mengeluh juga, itu juga sakit kan? Nggak punya uang juga sakit, kan mengeluh. Tapi kalau berdoa harus betul. Sama-sama berdoa, kalau Allah menerima harus betul. Berdoanya harus tepat. Contoh, Nabi Musa, zaman dulu itu, zaman Bani Israil dulu itu, Nabi Musa itu kalau mandi di sungai, berak di sungai, kencing selalu di sungai, tidak pernah hampir jalan-jalan, itu tidak pernah berkumpul dengan laki-laki perempuan. Sama laki-laki, dia pun berak sendiri, kencing sendiri, pokoknya tidak pernah berkumpul dengan laki-laki lainnya di sungai. Nabi Musa. Nah, zaman dulu, zamannya Nabi Musa dulu, semua orang sekitar Nabi Musa itu berpikir, kenapa Musa tidak pernah kumpul mandi bersama laki-laki campur laki-laki, contohnya gitu, perempuan campur perempuan, bahkan ada yang laki-laki perempuan pada tua muda campur mandi di sungai. Nabi Musa tidak pernah mandi campur dengan laki-laki atau perempuan, sama laki-laki aja tidak pernah, apalagi sama perempuan. Di sungai, kalau Nabi Musa mandi di sungai. Nah, suatu saat teman-teman sekitarnya, orang-orang di sekitarnya itu bertanya-tanya, kenapa Nabi Musa tidak pernah mandi bersama kita? Tahu alasannya.
Kan itu, ada yang tanya, tahu alasannya. Ada yang omongannya nyeletuk begini. Nabi Musa itu kondor. Manuke gede, kondor. Maksudnya gedenya kondor itu loh. Nah, kayak gitu. Terus orang yang bilang begitu cerita kepada laki-laki lain bahwa Nabi Musa kondor. Kemaluannya kondor. Orang kalau ketemu Nabi Musa manggilnya bukan Musa, kondor gitu. Lambat laun kan Nabi Musa terus merasa sakit. Maksudnya merasa gimana gitu loh. Ya, karena kan orang manggilnya juga enggak nama manggilnya kondor. Lah akhirnya Nabi Musa namanya Nabi, doanya kan mudah terkabul sama Allah. Dia berdoa pada Allah. Dia meminta kepada Allah yang intinya dia supaya tidak dituduh sama orang itu dia tidak dituduh kondor. Setelah berdoa, dia mandi di sungai. Setelah mandi, pakaiannya ditaruh di batu. Dia mandi. Setelah selesai mandi, dia mau mengambil batu. Nah, mau mengambil batu, batunya tiba-tiba keluar kakinya 4, lari batunya, dikejar sambil telanjang kan, kejar. Batunya ini menuju orang yang tadi, kelompok tadi yang bilang kondor. Nah, terus akhirnya kan pada tahu, Nabi Musa gak kondor, kan gitu. Lah Nabi Musa doanya kan ya bener tapi ya salah. Salah itu dia minta supaya orang lain tidak mengira dia kondor. Akhirnya batunya lari menuju daerah rame. Jadi laki-laki semua tahu, jebule gak kondor. Terus akhirnya dia tidak dipanggil kondor lagi, dipanggil Musa lagi karena pada saat itu kan diwadani saat dia itu punya itu. Nah, kembali tadi bagi orang yang sakit, orang sakit tetap berdoa pada Allah. Ya paling tidak membaca Asy-Syu'ara ayat 80 yang biasanya yang tadi dibaca Mbahpi di sholat tadi kan ada Asy-Syu'ara ayat 77 sampai 85. Cukup baca Asy-Syu'ara ayat 80 untuk bagi-bagi kalian yang sakit tubuhnya supaya sembuh seperti itu. Nah, untuk sakit itu jangan resah, tetap kita syukuri karena dengan adanya kita sakit itu akan mengurangi dosa-dosa kita, akan menggugurkan dosa-dosa kita, akan mengurangi kesalahan-kesalahan kita. Justru orang mesti punya salah apa? Entah itu berbicara buruk atau menceritakan orang lain, istilahnya orang Jawa ngerasani orang lain, orang itu juga dosa. Jadi membicarakan orang lain itu yang buruk-buruk juga dosa. Jadi semestinya kalau orang sakit itu kita syukuri, tetap berdoa. Tapi akan menggugurkan kesalahan-kesalahan kita. Jadi bagi siapa saja yang merasa dirinya sakit saat ini, ya tetap kita syukur. Walaupun sakit dompetnya, kita tidak punya dana, kita memang itu kadang kita itu juga itu nggak punya dana, nggak punya uang juga kita sakit, pikiran kita sakit, beban, tapi tetap kita syukuri. Apalagi kalau badan kita sehat, walaupun kita tetap kita syukuri karena kan kalau tidak pernah sakit, dia akan kaya raya seperti Fir'aun, dia tidak pernah pusing, tidak pernah badannya panas. Akhirnya dia akan sombong, dan sombong itu akhirnya melupakan dirinya dan dia merasa lebih tinggi. Dia bahkan Raja Fir'aun itu mengaku dirinya Tuhan. Jadi dia itu Fir'aun mengakui adanya Tuhan dan lain-lain itu kan setelah dia ditenggelamkan Nabi Musa di Laut Merah. Sebelumnya itu kan Fir'aun nggak mengakui. Waktu dia mau tenggelam saja itu, waktu di Laut Merah itu saja dia baru mengakui adanya Allah. Tapi tidak sampai kesampaian karena tobatnya sudah terlambat. Saat air sudah mengepung, sudah menenggelamkan dia mau mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak bisa. Jadi akhirnya ya Fir'aun kehidupannya ya akhirnya dia akan rugi besar sampai ajal menimpanya. Ya Allah, ya Rabbi, panjenengan kula tangisi, kula nyuwun disaakeni,
dosa kula nyuwun diampuni. Para santri putra lan putri mulai iki sekepo ngaji kanggo samu yen wis mati yen ditimbali marang Gusti kabeh manungsa bakale mati yen wis mati terus diadusi diuluni yo diminyai dipocong karo kain mori dicekake terus disolati dilebokke ning jero jebuli dikubur ning jero bumi jero kuburan rasane wedi sing lawat kabeh padha bali ora ana sing gelem ngancani ora ana sing gelem nunggoni amale kurang bakale rugi ya Allah ya Rabbi panjenengan kula tangisi kula nyuwun disakeni dosa kula nyuwun diampuni. Setiap muslim yang terkena penyakit atau lainnya pasti akan menghapuskan kesalahannya sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Jadi istilahnya saya ulangi tadi, itu intinya kalau orang sakit ya tetap kita syukuri. Tadi itu hadis riwayat Bukhari. Jadi setiap muslim apabila sakit itu tidak perlu ya sedih lumrah, tapi jangan terus diratapi dan lain-lain. Ya memang manusia kadang sakit, biar orang itu teringat dengan adanya sakit berarti dia juga ingat mati. Kalau orang sakit kan ada dua, kalau nggak sembuh ya meninggal dunia kan gitu. Dengan adanya sakit dia pasti ingat mati, dan dia biar meratapi sakitnya, biar dia ingat Allah juga. Baik sehat maupun sakit kita dianjurkan untuk mengingat Allah. Cukup sekian, tidak ada pertanyaan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.